Halo guys, kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Muhammad Wisnu Iksantoro. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen resiko keuangan. Disclaimer ya, bahwa materi yang dijelaskan pada video ini bukan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan investasi keuangan, melainkan hanya untuk sharing ilmu. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan manajemen resiko. Jadi, manajemen resiko merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, meninjau resiko yang terdapat atau akan dihadapi suatu perusahaan. Nah, manajemen resiko ini diterapkan oleh berbagai industri yang ada di suatu perusahaan, entah itu industri manufaktur, pertambangan, perbankan, bahkan perusahaan-perusahaan kecil pun pasti memiliki manajemen resiko untuk meminimalisir atau menghindari kerugian yang timbul akibat dari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Tujuan manajemen risiko yaitu diantaranya yang pertama, dapat mengurangi kerugian potensial. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keberlangsungan suatu perusahaan. Lalu, proses manajemen risiko melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dijalankan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi. Proses dan manajemen risiko itu sendiri terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan peninjauan risiko. Halo semuanya, langkah pertama di dalam melakukan manajemen resiko adalah melakukan identifikasi resiko, di mana identifikasi resiko ini dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh resiko yang akan mempengaruhi tujuan dari organisasi. Nah, resiko-resiko tersebut diantaranya adalah resiko yang bersifat eksternal maupun resiko yang bersifat internal, di mana untuk resiko yang bersifat eksternal ini dipengaruhi oleh regulasi maupun kondisi pasar, sedangkan untuk resiko yang berasal dari internal bisa berasal dari adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan dari manusia. Nah, setelah kita melakukan identifikasi resiko, selanjutnya kita bisa melakukan analisis resiko. Di mana untuk melakukan analisis resiko ini kita bisa menggunakan dua metode. Metode diantaranya adalah kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, untuk metode kualitatif ini lebih bersifat deskriptif, di mana kita bisa mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin terjadi dan juga dampaknya. Nah, sedangkan untuk resiko yang bersifat kuantitatif ini berdasarkan pada data-data numerik yang bisa dikualifikasi berdasarkan nilai-nilainya. Nah, untuk selanjutnya diidentifikasi resiko ini akan mengakibatkan atau berdampak pada tujuan dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya evaluasi resiko. Setelah analisis resiko selesai, resiko dievaluasi untuk menentukan tingkat prioritas dan signifikan. Seperti resiko apa yang akan dihadapi, seberapa besar akibatnya, apakah sumber daya yang tersedia memadai, dan bagaimana menghadapi resiko tersebut. Selanjutnya, pengendalian resiko. Pada tahap ini, perusahaan memiliki beberapa pilihan. Yang pertama adalah menghindari resiko, yang kedua adalah meminimalisir resiko, dan yang ketiga adalah menerima resiko karena mereka mengetahui strategi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi resiko tersebut. Untuk tahap terakhir dalam proses manajemen risiko adalah meninjau risiko. Setelah pengendalian risiko tadi ditetapkan, perusahaan akan meninjau secara berkala tentang bagaimana strategi yang telah ditetapkan perusahaan untuk memanage risiko tersebut. Apakah risiko tersebut menjadi dapat diturunkan tingkatnya dari high risk menjadi middle atau low risk atau bahkan dapat dihindari? Proses manajemen risiko adalah siklus yang berkelanjutan, di mana tahap-tahap ini terus berulang dan disesuaikan seiring dengan perubahan dalam lingkungan atau kondisi organisasi. Makanya penting untuk diingat bahwa manajemen risiko bukanlah upaya untuk menghilangkan risiko, tetapi untuk mengelola risiko dengan cara yang paling efektif dan efisien. Resiko akan selalu ada dalam setiap organisasi, namun dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat mengelola resiko tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang ada.
Sekian presentasi dari kami, kelompok 6 mengenai manajemen resiko. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.